Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri akan penyertaan sayang Tuhan atas kehidupan kita. Kembali dengan membawa kesediaan untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya firman Allah di pagi ini semakin menyemangati kita untuk tetap eksis dalam eksistensi kita sebagai laskar-laskar Kristus. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur, sangat berterima kasih kepadamu, oleh karena semangat yang Engkau berikan kepada kami tidak pernah pudar. Di situasi apapun, bahkan di waktu kami terancam sekalipun, kami tetap memiliki semangat untuk melangkah maju ke depan, berjuang dalam karya bakti diri kami, sehingga bersama dengan Tuhan kami mendapatkan kemenangan itu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami yang adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Injil Markus 6 ayat 1 hingga 6a. Firman Tuhan dibacakan demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, ditolak tetap maju. Saudaraku, ketika saya membaca tema ini, saya sendiri secara pribadi merasa bahwa tema ini seakan-akan berbicara tentang kisah hidupku. Dan saya percaya juga bukan saja saya yang mengalami sebagai seorang pendeta, saya sangat yakin kalau ada 100 pendeta, mungkin 99 pendeta itu merasakan apa yang saya rasakan. Tentu dalam konteks pelayanan di tengah-tengah jemaat yang dia layani, yaitu pernah mengalami yang namanya penolakan. Kalau saya boleh hitung, dari tahun 99 sampai 2001 ini banyak banget ya, banyak hal yang dialami dalam konteks ditolak dalam pengertian tidak diterima, tidak disenangi, bahkan dibenci,
dikucilkan, dan hal-hal yang demikian, ya. Dan yang menariknya di sini saudaraku, penolakan itu bukan saja karena kita ini tidak baik atau karena kita ini melakukan kesalahan, tidak. Tapi penolakan itu juga terjadi ketika kita melakukan kebaikan. Ketika kita ingin melakukan perubahan-perubahan secara signifikan. Misalkan hendak melaksanakan sebuah pembangunan, ya, kebetulan juga ini terjadi di Bukit Harapan, ya. Atau mungkin, ya, kita ingin meningkatkan mutu pelayanan sehingga kita buka ruang, buka kelas yang lebih mengedukasi jemaat untuk memiliki tidak hanya kekuatan intelektual, tapi juga kekuatan spiritual, ya. Tidak sedikit juga orang yang kemudian tidak senang dengan cara-cara seperti itu, ya. Saya sempat bertanya apakah memang ini realitas yang harus dihadapi. Karena harapan kami para pendeta, kalau kami sudah membuat wacana yang baik, katakan demikian, untuk kemajuan jemaat, menjadi sarana edukasi yang baik untuk pemahaman iman tentunya, atau merubah hal-hal fisik gedung gereja dan seterusnya, dukunglah gitu loh, ya. Tapi ternyata tidak, ya. Dan sekali lagi saudaraku, pengalaman ini tentu bukan cuma saya yang alami, tapi saya katakan tadi, kalau ada 100 pendeta, mungkin 99 mengalami. Bahkan mungkin 100 yang mengalami gitu loh, ya. Jadi ini menarik saudaraku, karena ternyata kisah penolakan terhadap pelayan-pelayan Tuhan itu tidak hanya terjadi kepada pendeta di masa kini, tapi juga dialami para nabi. Bahkan Yesus sendiri mengalami itu saudaraku. Tapi spirit yang diteladankan Yesus kepada kita semua anak-anaknya, khususnya hamba-hamba Tuhan, dikatakan di tema kita, ditolak tetap maju. Ini khotbah kita kemarin, khotbah kita hari Selasa juga yang kemarin, ya, berbicara tentang itu, bahwa tidak sedikit orang yang ada dalam pelayanan tampil sebagai penghasut, dan ada banyak juga orang yang suka mau dihasut, ya. Ini salah satu bentuk penolakan yang akan kita alami, karena ketika ada hasutan dan yang dihasut terpengaruh, ini menjadi satu kelompok yang menentang pelayanan kita. Tapi puji Tuhan pada hari ini saudaraku, firman Allah lewat tema khotbah kita katakan, kalau ditolak tetap maju. Tetap maju. Karena kenapa? Karena yang kita lakukan di sini bukan kepentinganku, tapi kepentingan Allah. Yang kita perjuangkan di sini adalah untuk mempermuliakan nama Allah. Jadi kalau kita ditolak sama seseorang, sebenarnya orang itu tidak menolak kita, tapi menolak Tuhan. Karena kami di sini membawa kabar, berita, atau firman dari Allah. Saya tidak pernah berfirman saudaraku, yang berfirman itu Allah. Saya tidak pernah melakukan sebuah pekerjaan menurut keinginanku, tapi menurut kepentingan Allah. Supaya suasana kondusif tercipta, terjadi. Dan ini menjadi sarana penunjang untuk eksistensi, kestabilan, ya, kedinamisan, keharmonisan sebuah persekutuan. Jadi ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita, baik sebagai hamba-hamba Tuhan maupun sebagai jemaat. Karena jemaat sendiri tentu banyak mengalami penolakan-penolakan dalam konteks yang majemuk, ya. Apalagi kalau dia ada di konteks yang minoritas di antara yang mayoritas, ya. Penolakan itu terjadi, tapi jangan pesimis, jangan lemah. Firman Tuhan sudah katakan, saya katakan juga kemarin, semakin engkau ditekan, semakin engkau merambat. Sepanjang kekuatanmu adalah Allah, artinya sepanjang engkau mengandalkan Allah.
Saudaraku, tidak sedikit caci maki kalau saya mau bercerita dalam khotbah pagi ini yang saya hadapi. Mulai dari pelayanan ya di Riau, di Jakarta, di Kalimantan, di Bali, sampai di Jawa Timur, tidak sedikit ya. Tetapi itu kemudian tidak dijadikan alasan bahwa saya mau mundur, saya mau meninggalkan pelayanan ini. Kenapa saudaraku? Karena hikmat yang Allah berikan, ini khususnya kepada saya pribadi ya. Hikmat yang Allah berikan kepada saya adalah, Salmon, dimanapun engkau berada, apapun pekerjaanmu, pasti di sana ada penolakan. Jadi bukan karena engkau pendeta lalu engkau ditolak. Tapi mau jadi apapun, pasti ada yang tidak suka dengan kamu dan ada yang suka. Itu kenyataan. Sehingga jangan lebay. Jangan mencari zona nyaman. Oh, di sini Tuhan zaman. Di sini tidak akan ada yang tolak saya. Di sini semua terima saya. No. Nonsen itu saudaraku. Omong kosong. Dalam keluarga sendiri, ada yang tolak kita, ada yang terima kita. Penolakan artinya ada yang tidak suka dengan kita. Apalagi kita ada di komunitas yang bukan sedarah, bukan seasas, bukan selevel. Pastilah kita akan menghadapi hal-hal itu saudaraku. Jadi nikmati saja kalau ada penolakan. Tetap yakin dan percaya yang kita lakukan baik untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Dia penopang kita. Firman Tuhan sudah katakan berkali-kali saya sampaikan. Jika engkau di pihak Tuhan, siapa lawanmu? No, tidak ada. Tuhan kekuatan kita. Kita lihat Daud saudaraku. Orang remehkan dia karena badannya kecil ketika dia lawan Goliat yang besar, yang tidak pernah terkalahkan dalam peperangan. Sementara Daud sendiri orang yang belum berpengalaman. Semua orang menyuarakan, sudahlah, kamu tidak bisa mengalahkan dia. Tapi Daud tetap optimis karena dia melangkah dalam nama Tuhannya. Betul saudaraku, kekuatan Daud dari Tuhan. Dia mengalahkan Goliat seketika. Tidak harus menggunakan waktu yang panjang, berlarut-larut, berlama-lama. Karena Tuhan yang berpihak kepadanya. Jadi jangan takut kalau ada yang tolak Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang tidak mau terima Bapak Ibu Saudaraku. Jangan takut. Maju terus. Sepanjang kita lakukan ini baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita berdoa supaya orang-orang yang suka menolak orang lain, ya, mungkin karena dia iri, karena dia dengki, dia marah, dia cemburu, ya, bertobatlah supaya dia juga bisa melakukan perbuatan yang baik. Ya, apa artinya mendukung satu tapi mengkhianati yang satu? Kenapa kita tidak melihat fenomena ini secara luas? Ya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya berupaya ya supaya untuk tidak membeda-bedakan jemaat dalam kepentingannya. Bukan karena ekonominya tinggi di situ saja. Lalu karena ekonominya pas-pasan diabaikan. No, tidak. Semua sepanjang yang namanya itu pelayanan, kita harus cover, kita harus follow up, kita harus laksanakan. Kita tidak punya kepentingan di sini saudaraku. Ya. Jadi kalau karena dia punya sesuatu, lalu dia merasa ya, kalau kita tidak dekat dengan dia, kita akan kehilangan itu. Jangan takut saudaraku. Berkat Tuhan itu tidak ditentukan oleh orang karena dia punya sesuatu, tapi Tuhan yang tentukan. Banyak cara Tuhan untuk menyatakan berkatnya kepada kita. Persoalannya kita mau setia kepada Tuhan apa tidak. Ya. Kita ini bukan sosok yang sempurna. Jadi jangan lebay, jangan minta semua orang mau terima kita. Ya. Jangan. Tapi ya, jangan kita menjadi orang-orang yang suka mengadu domba. Ya. Karena Tuhan tidak pernah berpihak
kepada orang-orang yang demikian. Coba saudaraku kita baca dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-17. Injil Matius pasalnya yang ke-17. Pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-7 ya. Dikatakan begini. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesat harus ada, garis bawahi. Penyesat itu harus ada. Jadi Anda mau dimanapun ada penyesat, artinya ada yang akan menolak. Yang penyesat ini adalah orang-orang yang suka menolak. Ya. Jadi memang penyesat itu harus ada. Nah, tetapi kalimat yang selalu dikatakan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesat itu ada, tapi celakalah yang mengadakannya. Jadi jangan takut dengan si penyesat, saudaraku. Jangan takut dengan orang yang suka menolak kita dalam pelayanan kita. Jangan takut. Tuhan nanti yang akan berperkara dengan mereka. Yang kita harus lakukan, maju. Maju dengan optimisme yang tinggi, tetap loyal, tetap menyatakan dedikasi yang tulus, ikhlas tanpa pamrih, tetap hadir dalam kekuatan yang diinginkan oleh Allah untuk memprakarsai semua karya Allah yang sudah lebih dulu dikerjakan oleh Yesus Kristus, yaitu untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini. Jadi jangan terhenti hanya karena kita difitnah, dihina, dikucilkan, direndahkan, mau lewat WA, FB, atau apapun. Jangan takut. Dan tidak usah membalas. Biarkan dia terus dengan kepandaiannya mengetik huruf, merangkai kata dalam kalimat. Biarkan. Kita doakan sajalah. Supaya satu ketika jarinya capek sendiri, lalu kemudian dia merubah bagaimana dia merangkai pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, daripada dia tinggal dari pagi sampai malam hanya terus chatting dan seterusnya. Kasihan. Dan Bapak Ibu, saya berharap tidak terpengaruh dengan orang-orang yang demikian, karena tidak sedikit. Khotbah kemarin, khotbah hari Selasa juga tidak sedikit orang yang gampang sekali terhasut. Begitu dengar kritikan, kita terpengaruh. Tapi begitu dengar firman, kita tidak mau mendengarkan. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, berpikir ya, kok orang lebih cepat dihasut daripada mau mendengarkan firman. Saya tidak tahu ada apa dengan manusia. Tapi mari kita koreksi diri kita. Kita menjadi orang yang seperti apa. Ya. Tapi sekali firman Tuhan pada pagi hari ini saudara katakan, dia katakan kalau kita ditolak, tetap maju. Karena Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang mendukung kita. Dan saya rasakan berapa jemaat yang sudah saya layani, tidak karena ada kekuatan mereka untuk menolak lalu menghentikan langkah. Dan sampai hari ini puji Tuhan, kita tetap mampu menunjukkan kualitas pelayanan yang Tuhan inginkan demi untuk kemuliaan namanya. Oleh karena itu saudaraku, semangat dalam penolakan sekalipun, semangat. Tetap yakin Tuhan akan tolong kita dan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami. Kembali di pagi ini Engkau semangati kami untuk mengerti konteks dunia yang kami hadapi dan jalani adalah hal-hal yang selalu menentang kami. Tapi ketika kami terus yakin dalam kesetiaan kepadamu, maka semua akan Tuhan berikan kemudahan, kelancaran. Dan kami akan menjadi pemenang di waktu yang akan datang. Sebagaimana Kristus berfirman,
Ketika dia hidup dalam Kristus, maka matinya adalah sebuah keuntungan. Mari Tuhan tolong berkati kami, agar kami tetap mampu menunjukkan eksistensi kami di dalam seluruh kehadiran kami yang mengabdi dan melayani Engkau dari waktu ke waktu. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.